Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari game 3D multiplayer menggunakan Unity dan Blender di part 5. Sebelumnya di part 4 kita sudah membuat yang namanya fungsi untuk pindah antar scene dan juga untuk membuat toggle button dan panel pengaturan. Kali ini kita akan membuat yang namanya objek yang bisa diakses di semua scene dan juga pengaturan awal. Yang pertama kita buka untuk editor Unity. Saya akan membuat sebuah objek kosong dan kita beri nama ini adalah pengaturan awal. Nah, di sini pengaturan awal akan menyimpan istilahnya variabel yang akan bisa diakses oleh semua scene dan nanti inilah yang akan mengatur untuk background dan juga untuk full screen. Oke, saya akan buat sebuah script di sini. Kita new script dan kita berikan nama misalkan background, besar misalkan background, kemudian full screen. Oke, seperti ini. Kita akan pindahkan background full screen ini ke dalam folder script. Oke, setelah itu kita akan edit. Kita open. Nah, di background full screen ini saya akan coba untuk menghapus void update karena tidak kita gunakan. Jadi hanya fungsi start saja. Dan ini akan fungsi start ini akan dijalankan ketika game object sudah aktif ya. Dan ini scriptnya terattach ke game object. Yang pertama adalah saya akan coba untuk membuat sebuah referensi. Jadi kita buat public string source background background ya maksudnya. Oke. Jadi kita akan mencoba untuk mengakses background itu menggunakan string. Karena kenapa? Karena nanti untuk background kita akan coba jalankan di semua scene dan ketika nanti ada yang game object misalkan background itu terdelete misalkan, maka kita akan coba instantiate. Maka kita akan mencari menggunakan string untuk game object. Dan kemudian kita akan coba membuat dua buah variabel statik dan bersifat boolean untuk menentukan full screen dan background status. Oke, kita akan buat public kemudian static. Nah, static ini bisa dijalankan di semua scene dan game object. Hanya cukup memanggil nanti untuk nama kelas kemudian nama dari variabel. Misalkan ini sebuah public static boolean. Saya akan beri nama yaitu full screen status dengan nilai awalan yaitu true. Kemudian public static boolean, kemudian background status. Kemudian kita beri nilai awalan yaitu true. Oke, nilai ini akan menentukan nilai awal ketika full screen tersebut statusnya apa. Ketika true maka full screen, ketika background status true maka ada backgroundnya. Nah, di sini kita akan coba untuk mendebug. Oke, debug log untuk start background. Oke, misalkan seperti ini, start background. Jadi kita akan mengecek nilai dari awalan full screen status dan background status ke dalam output debug. Nah, kita akan panggil yaitu background status. Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk selanjutnya yaitu debug.log itu start full screen.
Ini untuk full screen status. Oke, seperti ini. Jadi ketika dijalankan untuk objek pengaturan awal yang ada script background full screen, maka kita akan langsung mendapatkan output untuk mendapatkan status apakah sudah backgroundnya itu sudah berjalan dan full screennya sudah berjalan atau belum. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mencari audio source berdasarkan string, yaitu kita gunakan audio source. Nah, nanti kita akan gunakan audio source itu adalah ini background ini. Jadi kita akan gunakan nama dari background. Kita akan gunakan nama variable untuk kecil seperti ini. Kemudian kita akan akses menggunakan kelas GameObject fungsi untuk mencari berdasarkan string nama dari background. Ini adalah source background seperti yang ada di awal ini ya. Nanti kita akan isi untuk nama dari background itu di property. Nah, kemudian kita akan dapatkan yaitu komponen. Komponennya adalah audio source. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat permisalan dengan menggunakan if. Oke. Kita gunakan else juga. Jadi yang pertama saya akan mengecek variabel statik dari kelas background full screen yaitu background status. Jadi kita akan akses kelas yaitu background background full screen. Kemudian variabel untuk public statiknya yaitu background status. Jika bernilai true seperti ini, maka background dot mute. Oke, karena ini adalah audio source ya. Kita akan berikan false. Nah, jika background itu statusnya true atau aktif, maka background mute-nya akan false. Jadi tidak mute, tetap berjalan. Kemudian untuk else-nya background dot mute, maka ini akan nilainya true seperti ini. Nah, ini untuk fungsi dari pengecekan background status. Dan kemudian kita akan buat else seperti ini. Jika kita akses lagi untuk background full screen, kemudian untuk static yaitu full screen status bersifat true, boolean true, maka kita akan berikan perintah yaitu screen full screen untuk menampilkan screen secara full screen game itu menjadi full screen, nilainya adalah true. Dan ketika screen dot full screen-nya itu false, nanti gamenya akan windowed. Jadi tidak ditampilkan penuh tapi ada window-nya. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat dari atas ya. Jadi kita akan mengakses menggunakan string. Kita akan masukkan di property yaitu source dari background. Kemudian ada dua variabel static untuk full screen status dan background status. Sebagai nilai awalan kita akan berikan true seperti ini. Jadi ini bersifat full screen-nya iya, background-nya juga iya, jalan seperti itu. Kemudian kita akan coba tampilkan secara output di debug log untuk start background ini apakah sudah true atau belum. Dan kemudian untuk audio source background kita akan mencari berdasarkan string yang kita masukkan. Jadi GameObject find source background get component audio source. Kenapa kita gunakan ini? Karena nanti kita akan berpindah antar scene. Dan ketika berpindah antar scene, GameObject itu ada yang terhapus karena hanya bisa dijalankan di sebuah scene. Nanti kita akan instantiate di fungsi lain. Jadi ini akan mencari nama.
Jadi usahakan teman-teman ini namanya sama dengan apa yang ada di sini saja. Misalkan di sini background. Kita nanti untuk isi dari pengaturan awal juga background. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan. Jika background full screen kelasnya, kemudian untuk static variable background status itu true, maka kita hilangkan untuk centang mute-nya. Jadi musiknya akan menyala seperti itu. Bukan menyala, tapi maksudnya adalah suaranya itu bisa terdengar. Lalu kemudian saat background mute true, jika ini nilainya false maka akan jadi true, jadi nanti suaranya tidak terdengar. Kemudian jika full screen status itu true, maka dia akan ditampilkan secara full screen. Jika ini false, maka dia akan tidak full screen tapi windowed. Oke. Ini nanti untuk nilai dari variable static nanti akan diubah-ubah oleh game object lain. Contoh misalkan toggle button untuk background dan toggle button untuk full screen. Oke, ini akan saya simpan dan kemudian kita kembali ke Unity. Kita akan menuju ke pengaturan awal. Di pengaturan awal kita akan isikan nama dari background yaitu background. Jangan lupa untuk memberikan huruf besar atau kecilnya sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, itu untuk background full screen. Selanjutnya saya akan coba drag background dan juga pengaturan awal ini ke dalam project, ke dalam aset. Tapi sebelum itu saya akan buat folder yaitu prefab. Jadi ketika background dan pengaturan awal ini saya drag ke dalam sini, maka dia akan menjadi prefab. Prefab itu istilahnya adalah library atau template dari yang sudah kita buat. Misalkan kita drag ya, kita drag ke prefab. Oh ya, satu-satu, maaf. Background dan juga untuk pengaturan awal. Oke, kita drag ke prefab. Jadi ketika kita misalkan objek di sini terhapus, maka kita masih bisa mengakses objek yang ada di sini. Kita drag kembali ke sini, maka dia akan menjadi utuh lagi. Nah, itu kegunaan dari prefab. Oke. Nanti untuk prefab dari background dan pengaturan awal ini kita akan instansiate ke sini ketika misalkan salah satu atau keduanya ini terdelete atau terhapus ketika kita pindah scene. Nah, nanti kita akan instansiate dan kita gunakan nama yang sama nanti. Nah, agar nanti ketika kita berpindah scene tidak terdelete untuk background dan pengaturan awal, maka kita akan buat sebuah script dan nanti kita akan panggil yaitu fungsi don't_destroy_onload. Nah, di background ini saya akan tambahkan sebuah script. Nah, kita tambahkan new script dan kita akan beri nama misalkan background terus. Jadi maksudnya nanti ini akan terus ada di semua scene. Kita akan coba drag untuk background terus ini ke dalam folder script. Oke, setelah kita pindahkan ke dalam folder script, maka kita bisa edit. Kita open seperti ini. Oke, ini untuk script dari background terus. Kita akan coba hapus untuk kedua fungsi yaitu start dan update. Kita akan gunakan sebuah fungsi yaitu awake. Oke, kenapa kita menggunakan awake? Karena awake ini akan berjalan walaupun game object tersebut sedang tidak aktif dan ini akan dijalankan sebelum start. Kalau misalkan kita tambahkan misalkan void start di sini, maka yang dijalankan pertama kali adalah awake. Nah, ini nanti mungkin ketika kita jalankan game object tersebut tidak aktif, maka script ini masih bisa berjalan. Oke, kita akan coba buat sebuah public static background terus. Jadi kita akan buat berdasarkan reference dari kelas
dengan nama objek. Oke, seperti ini. Dan bersifat null. Nah, ini nanti akan melakukan pengecekan terhadap apakah nanti ketika game object tersebut ini terhapus atau tidak. Kita akan buat pencabangan jika objek, jadi statik ini bersifat null. Kalau misalkan null, maka objek ini adalah this. Jadi objek yang dimaksud adalah game object ini. Jika bukan game object ini, jika if else, ini else if ya, maksudnya. Else if, jika objek itu bukan sama dengan this, bukan sama dengan null ya, maksudnya bukan sama dengan null, maka kita akan destroy game object. Oke. Dan selanjutnya kita akan coba untuk tidak destroy game object yang dipilih ini. Jadi this game object. Oke, sepertinya agak ribet ya. Oke, maksudnya adalah ketika objek ini null, maka objek ini adalah this. Maksudnya jadi objek ini adalah null, maksudnya adalah game objek yang dipilih, maka dia akan mengarah ke pengecekan ketika ada, misalkan ya, ini digunakan untuk pengecekan apakah ada game objek lain yang menggunakan statik ini, maksudnya seperti itu. Jadi objek sama dengan this. Jika tidak, jika objek tidak null, maka akan dihancurkan. Kemudian kita akan beri perintah yaitu don't destroy onload game object ini. Jadi ketika ada game object yang bersifat double, misalkan untuk background itu ada 2, maka akan dihancurkan. Oke, seperti itu. Kalau misalkan 1, maka tetap berjalan. Nah, ini untuk background, dan nanti kita akan tambahkan juga untuk pengaturan awal. Jadi background sudah terattach komponen yaitu script background terus. Untuk pengaturan awal juga kita buat sama. Jadi di sini saya akan menambahkan komponen new script dan nama misalkan pengaturan awal terus. Oke, kemudian kita create and add. Oke, ini akan saya pindah ke dalam folder script. Kemudian kita akan edit untuk pengaturan awal terusnya. Kita akan open. Oke, karena kita juga tidak ingin menghancurkan pengaturan awal, maka kita juga akan tempatkan ini. Jadi scriptnya hampir sama. Kita paste di sini dan kita ganti ini untuk kelasnya pengaturan awal terus. Jadi jangan lupa untuk public kelasnya ini sama dengan nama dari nama file ya, maksudnya seperti itu. Oke, ini akan saya ganti jadi pengaturan awal terus, jadi menggunakan kelas ini. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke sini. Oke, selanjutnya kita akan coba tes. Setelah kita tempatkan script untuk don't destroy tadi, kita akan lihat nanti ketika kita jalankan di sini, play. Oke, kita akan coba untuk coba kecilkan volumenya. Oke. Jadi saat kita jalankan, maka akan muncul sebuah seperti halnya scene ya, scene don't destroy unload. Jadi ini akan berjalan di semua scene. Jika kita pindah ke misalkan ke single player, ini masih ada. Dan kita kembali ke info, dia masih ada juga. Ke multiplayer misalkan,
kembali ke intro, maka ini akan tetap berjalan. Nah, itu kegunaan dari don't destroy on load. Oke. Nah, ini sangat bagus ketika kita jalankan di semua scene. Tapi misal suatu saat kita membuat game object yang sama, misalkan seperti ini untuk background lain di belakang, dan nanti akan tertindih untuk istilahnya untuk mencegah yang namanya duplikat. Ketika ada duplikat dengan menggunakan kelas yang sama, misalkan di sini background, terus ini juga ada yang namanya untuk game object lain menggunakan script ini juga, maka ini akan hancur dua-duanya. Nah, untuk mencegahnya maka kita harus melakukan instantiate ketika game object tersebut hancur. Nah, untuk pengaturan awal juga. Nah, nanti kita akan jalankan di sini. Nah, ketika kita sudah mendevelop banyak di belakang, maka kita tetap membutuhkan ini. Nah, suatu saat kita akan ini akan hancur misalnya, maka kita harus tetap menjaganya tetap ada di scene. Maka kita akan buat sebuah game object kosong di sini dengan nama misalkan load load awal. Oke, seperti ini. Nah, di load awal ini kita akan coba berikan sebuah script. Jadi kita tambahkan add component new script. Di sini kita beri nama load awal. Oke. Kita create and add. Dan kemudian kita akan coba pindahkan dari root ke dalam folder script. Oke, setelah kita pindahkan ke folder script, maka kita bisa edit. Kita open. Nah, kita akan edit di script load awal ini. Kita akan hapus untuk void start dan void update. Kita akan gunakan yaitu void awake. Oke, seperti ini. Di void awake ini kita akan coba untuk instantiate. Tapi sebelumnya kita akan coba untuk namanya memberikan reference memanggil objek dari prefab. Nah, makanya kita drag dari sini ke prefab agar nanti bisa dipanggil ke sini. Jadi kita akan gunakan public game object, kemudian isi misalkan untuk pengaturan awal. Oke, seperti ini. Kemudian public game object untuk background. Oke, seperti ini. Kita akan lakukan pengecekan if class yaitu pengaturan awal terus dot object ini sama dengan 0. Oke. Dan juga jika background terus ini dot object sama dengan 0. Oke, jadi ketika game object tersebut tidak ada, maka kita akan instantiate. Dengan cara yang pertama adalah kita akan gunakan kelas game object dengan ini untuk variabel baru dari instantiate. Jadi kita akan gunakan ini adalah baru, misalkan pengaturan. Dan kemudian kita instantiate menjadi sebuah game object. Jadi sebagai game object, maka kita gunakan di sini game object instantiate. Yang kita instantiate adalah pengaturan awal. Oke. Jadi prefabnya akan diinstantiate dan kemudian kita akan jadikan ini sebagai game object. Oke, seperti ini. Jadi ada game object baru yang kita instantiate dari prefab yaitu pengaturan awal dan kita simpan sebagai game baru pengaturan seperti ini. Dan kemudian ketika kita instantiate, maka
misalkan ini ya pengaturan. Ketika terhapus dari scene, maka dia akan menjadi namanya itu adalah pengaturan awal clones. Nah, karena pengaturan awal clones, maka kita tidak bisa menggunakan nanti ketika kita gunakan toggle, kita mengakses nama dari pengaturan awal. Ketika di sini tambah clones, maka nanti ini akan missing. Nah, untuk toggle-nya belum kita buat untuk actionnya, tapi nanti ketika kita akses dengan nama tambahan clones, maka ini tidak terdeteksi karena kita hanya menggunakan pengaturan awal, nama pengaturan awal. Maka caranya adalah kita akan gunakan untuk clones itu dengan nama yang awal. Maka baru pengaturan .names, maka ini sama dengan nama dari pengaturan awal .name seperti ini. Jadi walaupun ini menggunakan clones, nanti ketika dikasih sama dengan name, maka dia akan kembali lagi ke pengaturan seperti ini. Jadi nanti ketika diinstansiate, maka di sini tetap pengaturan awal, bukan pengaturan clones, karena kita menggunakan nama awal seperti ini. Nah, itu untuk pengaturan. Selanjutnya untuk background terus kita akan samakan ya. Ini lebih cepat, kita copy seperti ini. Nah, ini untuk baru, misalkan baru background. Untuk baru background ini kita instantiate berdasarkan prefab background. Oke, seperti ini. Dan kemudian baru background baru background namanya adalah dari background name seperti ini. Maka dia juga tidak akan di-clone. Oke, kita simpan. Kita akan lihat di load awal, maka di sini ada reference dari game object. Nah, kita akan reference berdasarkan apa yang ada di asset. Nah, di asset ini untuk pengaturan awal, maka kita isi untuk pengaturan awal, dan untuk background ini kita isi untuk prefab background seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan coba untuk berikan untuk load awal ini sama dengan script dari pengaturan awal, cuma kita bedakan. Di sini saya akan tambahkan komponen yaitu new script, yaitu load awal terus. Oke. Kita akan coba untuk agar ini tidak di-destroy juga. Maka kita akan copy, kita edit load awal pengaturan. Ini saya akan drag dulu ke dalam folder script. Oke, setelah itu kita edit, kita open seperti ini. Nah, di load awal terus ini sama seperti yang ada di background terus dan juga pengaturan awal terus. Maka kita paste saja di sini dan kemudian kita ganti nama kelasnya yaitu load awal, dan ini juga load awal. Oke, seperti ini. Kita save. Maka ini sudah terattach ke load awal dan kemudian kita coba untuk play. Oke, ini sudah berjalan dan musiknya masih terlalu kencang. Kita akan coba matikan dulu. Kita keluar karena musiknya masih terlalu kencang. Karena kita tadi menginstantiate dari background di sini. Oke, kita akan coba untuk kecilkan volume misalkan 0,15 di background ini, maka juga akan 0,15. Jadi ketika kita gunakan prefab ini, misalkan prefab ini ada banyak di sini, background, dan ketika kita sudah ubah-ubah banyak,
Dan ketika kita update yang ada di aset, maka semuanya juga ikut terupdate. Nah, itu kegunaan dari background. Oke, kita akan coba lagi. Kita play. Oke, sepertinya suaranya masih terlalu kencang ya. Tapi kita sudah bisa melihat. Kita mute saja. Oke, di sini kita mute. Oke, di sini ada dua background sepertinya. Kita akan coba kembali. Ada yang error. Oke, tadi ada error karena kita tidak mengapply di sini. Jadi kita apply dulu. Jadi dia akan mempengaruhi prefab yang ada di sini. Jadi perubahannya akan menuju ke prefab. Kemudian di sini juga untuk pengaturan awal juga kita apply dan load awal, dan kita akan coba ulangi lagi. Kita play lagi dan kita akan dapatkan, nah, backsoundnya hanya satu saja. Kita akan coba mute. Nah, ketika kita menuju ke single player, maka kita akan dapatkan onload, kemudian pengaturan awal dan backsound masih ada di sini. Kita kembali lagi. Nah, dan di sini ada juga untuk output dari konsol, di sini untuk start backsound true dan kemudian full screen. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk memberikan action pada backsound dan full screen ini. Ketika backsound ini saya tidak centang seperti ini, maka soundnya akan mute seperti ini. Jika kita centang, maka ini akan berjalan musiknya seperti ini. Dan ketika ini full screen, maka dia bersifat true, dan ketika saya centang dia akan windowed seperti itu. Nah, kita akan bahas di part selanjutnya. Kita akan coba untuk membuat action pada toggle button. Oke, itu tadi untuk tutorial bagaimana membuat pengaturan awal dan juga variabel dan game object yang bisa berjalan di semua scene. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti channel Junior Dev agar mendapatkan tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.